Namaku Nadia. Dulu, aku adalah wanita yang penuh semangat, periang, dan sangat mencintai hidupku. Aku jatuh cinta pada seorang pria bernama Raka. Wajahnya tampan, pekerja keras, dan tutur katanya manis. Kami pacaran 2 tahun, lalu menikah dengan restu keluarga. Awalnya semua terasa sempurna, bahagia, seperti cerita dongeng. Tapi dongengku berubah menjadi cerita tragis setelah aku melahirkan anak pertama kami. Kehamilanku berjalan lancar, meski aku mengalami kenaikan berat badan yang cukup drastis. Saat itu aku tak terlalu peduli. Yang penting anakku sehat, aku sehat, dan aku bisa memberinya ASI eksklusif selama mungkin. Setelah melahirkan, hidupku hanya berputar pada satu hal, anakku. Menyusui, mengganti popok, begadang karena tangisnya, menyuapi, dan mengayun-ayuninya sampai tertidur. Aku tidak punya waktu untuk berdiri lama di depan cermin, apalagi berdandan. Yang aku tahu, anakku harus tumbuh dengan baik, dan itu butuh pengorbanan, termasuk tubuh dan waktuku. Namun ternyata, perubahan itu tak bisa diterima oleh Raka. Lihat dirimu sekarang. Seperti babi gendut penuh jerawat, katanya suatu malam saat aku telat menyajikan makan malam. Aku diam. Dadaku sesak, tapi aku hanya menarik napas dan memilih untuk menghindar. Saat itu aku berpikir, mungkin dia hanya lelah. Atau mungkin memang aku harus lebih memperhatikan diri sendiri. Tapi hari demi hari, caciannya semakin kejam. Setiap kali melihatku dengan daster kusam dan wajah pucat, dia akan mencibir. Apa kau tidak bisa pakai bedak sedikit? Bahkan pembantu pun tahu cara berdandan. Kau itu wanita, bukan sapi perah. Jangan jadikan menyusui alasan untuk jadi menjijikkan seperti ini. Aku tersenyum pahit. Memangnya aku minta tubuhku jadi seperti ini? Aku makan banyak karena menyusui membuatku terus lapar. Aku kurang tidur karena bayiku hanya tidur 2 jam sekali. Aku tidak sempat luluran atau ke salon karena tidak ingin meninggalkan anakku dengan pengasuh asing. Tapi tidak, Raka tak pernah melihat itu. Yang dia lihat hanya lemak di perutku, jerawat di pipiku, dan rambutku yang sering diikat asal. Aku mulai merasa seperti hantu di rumah sendiri. Kehadiranku hanya penting ketika anak menangis dan dia tidak tahan dengan kebisingan. Selain itu, aku nyaris tak dianggap. Puncaknya adalah saat aku menemukan parfum wanita yang bukan milikku di mobil Raka. Aku menanyakan itu dengan suara tenang. Itu parfum siapa, Mas? Tanyaku sambil menggendong bayi kami. Dia tak menjawab. Dia hanya mengambil jaketnya dan pergi. 2 hari dia tak pulang, dan saat kembali, dia bahkan tak menatapku. Aku tahu ada yang salah. Tapi aku diam. Karena aku takut. Karena aku berharap ini hanya fase. Karena aku tak ingin anakku kehilangan sosok ayah. Namun ternyata, rasa takutku bukan tanpa alasan. 3 minggu kemudian, dia datang membawa seorang wanita muda ke rumah. Ini Diana. Aku mencintainya. Aku ingin menceraikanmu. Aku terdiam. Tanganku gemetar, namun ku peluk anakku erat-erat agar aku tetap waras. Diana berdiri di sampingnya dengan senyum angkuh. Masih muda dan cantik, Mas. Ngapain bertahan sama yang gendut dan buluk, kata Diana sambil tertawa. Raka hanya menatapku dengan pandangan kosong. Maaf, aku tidak mencintaimu lagi. Kamu berubah. Dan aku lelah melihat kamu seperti ini setiap hari. Aku nyaris tak bisa bernapas. Dunia seolah berhenti berputar. Aku ditinggalkan, diceraikan, dihinakan. Dan semuanya terjadi di depan wanita yang merebut suamiku. Air mata tak keluar malam itu. Mungkin karena sakitnya terlalu dalam. Aku hanya membereskan barang-barang anakku, lalu meninggalkan rumah yang pernah jadi tempat penuh tawa. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat. Kamu pulang, Nat. Alhamdulillah kamu pulang, katanya sambil menangis. Aku hanya mengangguk. Tidak sanggup berbicara. Tapi malam itu, saat anakku tidur lelap di pangkuanku, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis karena luka, karena harga diriku yang diinjak, karena rasa cinta yang selama ini ternyata hanya satu arah. Namun, di antara air mata itu, ada secercah kesadaran yang perlahan tumbuh. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus bangkit, bukan untuk Raka,
Bukan untuk balas dendam, tapi untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Pagi-pagi, saat aku bangun dengan mata sembab, ibuku memelukku. Lalu dia berkata pelan, "Kalau kamu mau, bantu ibu lagi di butik ya. Ibu butuh tenaga muda. Kamu kan dulu suka desain baju juga?" Aku mengangguk pelan. Mungkin ini jalanku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Lama aku menatap bayangan yang terpantul di sana. Tubuhku memang membengkak, wajahku berjerawat, tapi mataku masih ada sisa kekuatan di sana. Dan aku tahu, aku bisa kembali jadi versi terbaik dari diriku. Aku hanya butuh waktu dan keberanian. Mulai hari itu, aku mulai menyusun rencana. Aku mulai dari hal kecil. Aku mulai mengatur pola makan. Bukan diet ketat, tapi yang seimbang. Aku juga mulai olahraga ringan, jalan kaki pagi sambil dorong stroller anakku. Setiap hari aku rawat wajahku, meski hanya dengan skincare sederhana. Aku juga mulai menata ulang butik milik ibuku. Mengganti interior, membuat akun media sosial untuk promosi, dan bahkan merancang koleksi mini untuk ibu menyusui yang tetap ingin tampil modis, karena aku tahu rasanya dilupakan dunia hanya karena menjadi ibu. Hari-hariku tetap padat, tapi berbeda. Aku punya tujuan baru. Dan perlahan, aku mulai tersenyum lagi. Aku tahu ini baru awal. Luka di hatiku masih ada. Tapi luka itu kini berubah menjadi bara. Aku ingin membuktikan bahwa babi gendut ini bisa bersinar lebih terang daripada siapapun yang pernah menghinanya. Dan suatu hari nanti, ketika aku sudah bangkit sepenuhnya, aku akan berdiri di hadapan mereka, mantan suami dan pelakor itu, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kecantikanku, dengan kesuksesanku, dengan senyum yang mengatakan, "Kalian tak pantas untuk wanita seperti aku." Hari-hari di rumah orang tuaku berjalan lambat, tapi damai. Setelah luka besar yang kuterima dari pengkhianatan Raka, aku seperti bayi yang belajar berjalan kembali, pelan, tapi pasti. Anakku menjadi sumber tenagaku. Saat dia tersenyum, semua kelelahan terasa lenyap. Tatapannya jernih, polos, belum mengenal sakitnya dunia. Aku berjanji, dunia yang akan dia kenal adalah dunia di mana ibunya kuat, bukan pecundang yang hancur karena cinta yang salah. Namun, masa lalu tak bisa kuhindari. Beberapa kali Raka mencoba menghubungiku. Bukan untuk minta maaf. Bukan untuk anaknya. Tapi hanya agar aku menandatangani surat cerai dan membiarkannya bebas bersama pelakor itu, Diana. Pesan terakhir yang dia kirim sangat singkat dan menyakitkan. "Besok kita bertemu di kantor pengacara. Diana juga akan hadir. Jangan buat drama, Nadia." Aku sudah muak. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar, namun wajahku tetap tenang. Kalau dulu aku menangis setiap kali mengingatnya, sekarang hanya rasa getir yang tersisa. Aku datang ke kantor pengacara tepat waktu. Aku memakai setelan sederhana, tapi rapi. Tak ada bedak tebal, tak ada lipstik mencolok, hanya wajah polos dengan sedikit concealer untuk menutupi sisa-sisa jerawat yang mulai memudar. Tubuhku masih belum sepenuhnya kembali ke bentuk semula, tapi aku sudah tak peduli. Hari ini bukan tentang penampilan, tapi tentang melepaskan. Dan disitulah mereka, Raka dan Diana, duduk berdampingan. Diana mengenakan pakaian ketat dan riasan mencolok. Matanya menatapku sinis dari atas hingga bawah, seolah aku kotoran yang mengotori ruangan ber-AC itu. Raka menatapku datar. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Cepat tanda tangan. "Aku nggak mau ini lama-lama," katanya dingin sambil mendorong map ke arahku. Aku membuka map itu perlahan. Surat cerai. Sudah ditandatangani sepihak oleh Raka. Aku hanya tinggal menuliskan namaku dan semuanya selesai. Lama amat sih? Takut kehilangan suami? Ya ampun, Mbak. Move on dong, seru Diana sambil tertawa kecil. Suara tawanya tajam, menusuk telinga. Aku mendongak, menatap wajah keduanya dalam-dalam. Dulu, aku pernah mencintai pria ini dengan segenap jiwaku. Aku rela hancur demi dia, aku lelah demi keluarganya, aku menahan lapar, menahan sakit, menahan hinaan. Dan kini dia duduk di sana, dengan wanita yang merebutnya dariku, menyuruhku menandatangani selembar kertas seolah aku ini hanya formalitas. "Baik," kataku singkat,
Aku ambil pulpen, kutandatangani surat itu tanpa ragu. Tidak ada air mata, tidak ada getaran tangan. Aku selesai menuliskannya, lalu menutup map itu dan memberikannya kembali ke pengacara. Selesai. Resmi. Aku bukan istrinya lagi. Akhirnya, seru Diana sambil menggenggam tangan Raka. Sekarang kita bisa hidup tenang tanpa beban masa lalu. Beban masa lalu. Itu aku, menurutnya. Aku berdiri, membungkuk sopan ke arah pengacara, lalu berbalik hendak keluar. Tapi sebelum tanganku menyentuh gagang pintu, aku berhenti. Ada sesuatu yang harus kukatakan. Aku menoleh perlahan. Terima kasih, Mas Raka. Diana, kataku tenang. Terima kasih karena telah membuangku. Karena justru dari pembuangan itulah aku sadar siapa sebenarnya aku. Dan siapa kalian? Raka memicingkan mata. Apa maksudmu? Aku bukan beban. Aku bukan babi gendut. Aku adalah ibu dari anakmu, Mas. Dan suatu hari nanti, saat kau tengok ke belakang, kau akan sadar, kau meninggalkan berlian demi batu imitasi. Wajah Diana memerah. Mbak, maksud lo apa? Aku tersenyum. Tenang saja. Aku tidak akan merebut kembali apa yang sudah kotor. Aku hanya ingin kalian tahu, aku akan bangkit. Dan ketika itu terjadi, jangan datang kembali. Lalu aku keluar, dengan langkah ringan, dengan dada lapang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa bebas. Hari-hari berikutnya kuisi dengan kerja keras. Aku menata ulang butik ibuku, mempelajari tren mode terkini, mengikuti kursus daring, bahkan membuka akun TikTok khusus fashion ibu muda. Di waktu senggang, aku mulai jogging tiap pagi, minum air putih yang cukup, dan mulai makan sehat. Bukan untuk diet semata, tapi karena aku ingin hidup panjang, untuk melihat anakku tumbuh dewasa. Aku juga mulai ke klinik kecantikan, secara perlahan memperbaiki kulit wajahku. Jerawatku yang dulu meradang kini berkurang. Kulitku mulai cerah kembali. Aku mulai belajar memakai makeup ringan, pakaian yang pas di tubuh, dan kembali menata rambutku yang dulu hanya diikat asal. Aku menjadi versi terbaik dari diriku. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku tidak ingin ini hanya perubahan luar. Aku ingin hatiku ikut sembuh. Setiap malam, aku menatap anakku yang mulai belajar bicara. Bu, cantik, katanya suatu malam sambil mengelus pipiku. Aku tersenyum. Air mata jatuh perlahan. Iya, nak. Ibu ingin kamu bangga punya ibu yang kuat dan cantik. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi aku sedang menapakinya dengan mantap. Dan suatu hari nanti, aku yakin, dunia akan melihat bahwa wanita yang pernah mereka hina dan buang, kini berdiri dengan kepala tegak, tubuh sehat, dan jiwa yang utuh. Langkahku meninggalkan kantor pengacara hari itu seolah membawa tubuh baru. Tubuh yang lebih ringan, meski jiwaku masih memikul luka yang dalam. Aku resmi menyandang status janda, dan banyak orang bilang, itu adalah aib, terutama di lingkungan yang masih menjunjung tinggi kesempurnaan rumah tangga. Tapi bagiku, hari itu adalah kelahiran kembali. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan hati remuk, tapi niatku bulat. Aku tidak akan mati karena cinta yang busuk. Cinta yang mengoyak harga diri, cinta yang menjadikan tubuhku bahan olok-olok, cinta yang tega menukar kesetiaan dengan wanita yang cuma tahu caranya tampil seksi. Ibu menyambutku dengan pelukan yang sangat erat. Sudah ya, nak? Tak apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai istri dan ibu. Ayah menatapku penuh haru, mengangguk dengan mata merah. Laki-laki yang meninggalkan anak dan istrinya karena penampilan bukan laki-laki sejati, Nadia. Ayah bangga kamu tetap kuat. Kalimat itu bagai pelindung yang membungkus luka hatiku. Aku bukan lagi perempuan yang tersungkur. Aku adalah ibu dari anak kecil yang lucu dan pintar, dan aku adalah putri dari orang tua yang tidak pernah meninggalkanku meski dunia menghina. Hari-hariku dimulai kembali dari nol. Aku harus membiasakan diri menjadi orang tua tunggal. Kadang aku menangis malam-malam saat anakku tertidur. Bukan karena menyesal, tapi karena perihnya masa lalu masih menancap. Namun tangis itu tak pernah kubiarkan membeku menjadi dendam. Aku ubah menjadi bara kecil yang menyalakan semangatku setiap pagi. Aku bangun dengan satu tekad.
Aku akan lebih dari sekadar ex-istri, Raka. Aku akan jadi perempuan yang pantas dibanggakan, bukan diratapi. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, ibu datang membawa setumpuk buku sketsa dan laporan keuangan. Butik ibu sepi, nak. Ibu ingin kamu bantu urus lagi. Mungkin dengan ide-ide segarmu, butik ini bisa bangkit lagi. Aku menatap sketsa-sketsa lama itu dengan jantung yang berdebar. Aku memang dulu suka mendesain baju. Saat kuliah, aku bahkan sempat memenangkan lomba desain busana kasual. Tapi sejak menikah, semua itu kupendam demi menjadi istri yang ideal dan ibu yang sempurna. Sekarang, tawaran ibu terasa seperti undangan untuk menemukan diriku lagi. Aku mau, Bu, jawabku mantap. Tapi izinkan aku mengubah konsep butiknya. Aku ingin membawa nuansa baru. Mata ibu berbinar. Ibu percaya padamu. Sejak hari itu, aku bekerja keras menyusun ulang konsep butik. Aku mengusung tema, elegan dan nyaman untuk ibu hebat, karena aku tahu, banyak perempuan sepertiku yang ingin tampil cantik meski tubuh berubah karena kehamilan dan menyusui. Aku ingin butik ini jadi rumah bagi para ibu, bukan cermin untuk membandingkan diri dengan standar tak masuk akal. Aku pelajari digital marketing, mulai membuat akun media sosial, memotret produk dengan model nyata, para ibu dengan tubuh beragam, dan mempromosikannya dengan kata-kata penuh motivasi. Responnya luar biasa. Banyak perempuan merasa terwakili. Sambil membangun butik, aku juga mulai memperhatikan penampilanku kembali. Bukan karena ingin menarik perhatian laki-laki, tapi karena aku ingin menyukai bayangan di cermin setiap pagi. Aku mulai rutin olahraga ringan di rumah, mengikuti kelas yoga daring, dan mengatur pola makan sehat. Tanpa sadar, berat badanku mulai turun perlahan. Jerawatku pun mulai menghilang, berkat perawatan sederhana dan konsisten. Aku mulai menikmati rutinitas skincare sebagai bentuk self-love, bukan beban. 1 tahun berlalu sejak perceraian. Dan kini, aku berdiri di depan butik dengan spanduk bertuliskan, Kilauan Golkening Nadesab, Fashion for Strong Moms Kilauan. Ya, aku memutuskan memberi nama butik itu dengan namaku sendiri. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan diriku setiap hari bahwa aku adalah sosok utama dalam hidupku sendiri. Hari pembukaan itu penuh haru. Banyak pengunjung datang, beberapa dari mereka adalah ibu-ibu muda yang bercerita padaku bahwa mereka sering merasa tidak cantik lagi sejak punya anak. Terima kasih, Mbak Nadia. Karena butik ini, aku merasa dihargai lagi sebagai perempuan, kata salah satu pengunjung. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Karena mereka tidak tahu bahwa aku pun pernah merasa seperti perempuan yang tidak pantas dicintai hanya karena tubuhku berubah. Beberapa bulan setelah butikku viral di media sosial, aku menerima pesan tak terduga. Nomor yang familiar. Raka. Aku sempat ragu membuka pesannya. Tapi pada akhirnya ku buka juga. Butik kamu bagus. Aku lihat di TikTok. Kamu cantik sekarang. Maaf ya dulu aku kasar. Boleh kita ketemu, buat ngobrolin anak? Aku membaca pesan itu dengan dada datar. Tidak ada lagi debaran. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanya kekaguman pada diriku sendiri. Betapa aku dulu menangis karena pria ini, dan sekarang dia mencoba kembali setelah melihat aku bangkit. Aku tidak membalas. Aku tidak perlu balas dendam. Karena balas dendam terbaik adalah ketika aku tidak lagi memerlukan pengakuannya untuk merasa berharga. Suatu malam, saat aku sedang merapikan stok baju, ayah datang menghampiri. Nadia, katanya lembut, kamu sudah jauh sekali melangkah. Ayah bangga sekali padamu. Aku menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak akan bisa sampai sini kalau ayah dan ibu nggak percaya padaku, jawabku pelan. Ayah tersenyum. Dulu kamu pulang dengan luka, tapi lihat sekarang, kamu bukan cuma sembuh, kamu tumbuh. Aku tersenyum. Ya, aku tumbuh. Aku mungkin sempat diinjak, dihina, dan ditinggalkan. Tapi aku tidak mati. Aku hidup, dan hidupku kini lebih berarti. Aku bukan lagi Nadia si babi gendut. Aku adalah Nadia, ibu dari anak luar biasa, pemilik butik inspiratif, dan perempuan yang tak butuh validasi dari siapapun, terutama dari pria yang dulu meninggalkannya. Dan ini baru permulaan.
Perjalanan berubah bukan hal mudah, apalagi ketika luka masih tersimpan dan dunia memandang perempuan seperti aku hanya sebagai janda mantan istri. Tapi aku menolak definisi itu. Aku ingin dikenal bukan dari sisa-sisa masa lalu, tapi dari langkahku ke depan. Setelah butikku resmi dibuka, kesibukan pun bertambah. Hari-hariku dipenuhi dengan merancang model baru, membalas pesan pelanggan, sampai melakukan pemotretan koleksi terbaru. Tapi aku menikmatinya. Ada kepuasan luar biasa saat melihat wanita lain merasa cantik dan percaya diri karena mengenakan desainku. Namun, ada satu hal yang tetap mengganjal, tubuhku sendiri. Meskipun berat badan sudah mulai turun dan jerawat mulai menghilang, aku tahu aku belum berada di titik yang kuinginkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin melihat Nadia di cermin dan berkata, "Kamu cantik. Kamu cukup." Aku memutuskan mencari pelatih pribadi. Seorang teman SMA yang kini menjadi instruktur yoga dan fitness menawarkan bantuannya secara sukarela. "Kamu punya niat kuat, Nat," katanya saat pertama kali aku datang ke studionya. "Dan itu yang penting. Tubuhmu akan mengikuti niatmu." Setiap pagi, sebelum toko dibuka, aku berlatih yoga dan cardio. Kadang anakku ikut-ikutan, duduk di matras kecil dengan botol susu di tangan, meniru gerakanku dengan lucu. Dia adalah penyemangat terbaikku. Tatapannya polos tapi menyimpan harapan besar. Dan aku ingin jadi teladan terbaik baginya. Selain olahraga, aku juga mulai serius mengatur pola makan. Aku berhenti mengonsumsi makanan instan dan mulai belajar memasak menu sehat. Nasi merah, sayur rebus, protein tanpa lemak, semua menjadi bagian dari gaya hidup baruku. Tubuhku mulai terasa lebih ringan, kulitku lebih bersinar, dan energi harian pun meningkat. Aku tidak lagi cepat lelah, tidak lagi murung saat bangun pagi. Dan yang lebih penting, aku mulai mencintai tubuhku, bukan karena bentuknya, tapi karena perjuangannya menemaniku melewati semua luka. Perubahan fisik ternyata hanya sebagian kecil dari perjalananku. Yang lebih besar adalah perubahan cara pandangku terhadap diri sendiri. Aku mulai belajar public speaking, ikut workshop bisnis online, dan bergabung dalam komunitas pengusaha wanita. Dari sana, aku mengenal banyak perempuan yang kisahnya bahkan lebih getir dariku. Tapi mereka semua punya satu kesamaan, tidak menyerah. Aku mulai diundang menjadi pembicara di acara komunitas, berbagi kisah tentang transformasi dan semangat bangkit setelah dihancurkan oleh pasangan. Reaksinya luar biasa. Banyak wanita yang menghubungiku secara pribadi, menceritakan kisah mereka, menangis, lalu bilang, "Kak Nadia, aku jadi semangat lagi." Aku tak menyangka. Luka yang dulu kupikir memalukan, kini menjadi kekuatan yang bisa menguatkan orang lain. Salah satu peserta bahkan menatapku dengan mata berkaca-kaca sambil berkata, "Kak, dulu aku juga dikatai, babi gendut, sama suamiku. Tapi setelah dengar cerita kakak, aku tahu aku nggak sendiri. Dan aku juga bisa berubah." Hari itu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Aku tahu, aku belum sepenuhnya pulih. Tapi setiap hari aku melangkah, aku tahu aku semakin dekat ke versi terbaik dari diriku sendiri. Suatu malam, aku membuka album lama. Di sana ada foto-foto masa pernikahanku dulu, saat aku masih kurus, cantik, dan penuh senyum. Tapi aku tahu senyum itu palsu. Senyum dari wanita yang dipaksa sempurna, tapi tidak dihargai. Lalu aku lihat foto beberapa bulan setelah melahirkan. Wajahku kusam, tubuhku gemuk, tapi pelukanku erat memeluk bayi mungil yang tidur pulas. Dan sekarang, aku memotret diriku sendiri di cermin, wajah bersih, mata berbinar, tubuh sehat dan bugar. Bukan kurus seperti dulu, tapi kuat. Bukan sempurna, tapi bahagia. Aku mengunggah foto itu di media sosial dengan caption, "Dulu aku disebut babi gendut, hari ini aku menyebut diriku pejuang. Dulu aku dihina karena jerawat dan lemakku, sekarang aku berdiri sebagai ibu yang bangga akan dirinya sendiri." Perjalanan belum selesai. Tapi aku sudah tak sabar menanti apa lagi yang bisa kutaklukkan. Postingan itu viral. Komentar dan pesan pribadi masuk ribuan. Wanita-wanita yang merasa kisahnya sama. Banyak juga yang hanya ingin mengucapkan terima kasih karena merasa dikuatkan. Namun, tak kusangka,
dari sekian notifikasi itu, muncul satu komentar yang membuatku terdiam cukup lama. Raka, kamu cantik sekali sekarang, Nat. Hatiku tidak bergetar. Tidak juga marah. Hanya datar. Beberapa tahun lalu, komentar seperti itu mungkin akan membuatku menangis atau berharap. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus membalas atau tidak. Karena bagiku, ucapan, kamu cantik sekarang, hanya menegaskan satu hal. Dulu dia buta. Dan aku tidak akan lagi menoleh pada mereka yang hanya melihat nilai seorang wanita dari bentuk tubuhnya. Hari-hari terus berlalu. Bisnisku semakin berkembang. Butikku kini memiliki karyawan tetap, kurir pribadi, dan penjahit profesional. Kami sedang dalam proses membuka cabang baru di kota sebelah. Bahkan beberapa selebgram ibu muda mulai memakai desainku dan mempromosikannya. Aku juga mulai tampil di majalah lokal, diminta mengisi kolom opini sebagai ibu tunggal sukses yang menginspirasi. Saat diminta menceritakan masa laluku, aku tidak malu. Aku dulu dihina suami karena bentuk tubuhku yang berubah setelah melahirkan, kataku. Tapi dari situ aku belajar, tidak semua luka harus ditutupi. Ada luka yang bisa jadi kekuatan kalau kita mau menyembuhkannya sendiri. Dan aku menyembuhkannya. Perlahan, penuh perjuangan, tapi pasti. Suatu siang, aku duduk di sebuah kafe mewah untuk meeting dengan calon investor baru. Saat sedang menunggu, aku melihat dua sosok yang sangat familiar. Raka dan Diana. Mereka berjalan masuk, tampak tegang. Raka mengenakan jas, wajahnya letih. Diana mengenakan dress merah, tapi matanya gelisah. Mereka memilih duduk di sudut. Tak lama, terdengar suara mereka bertengkar pelan tapi tajam. Wajah Diana kesal, Raka terlihat frustrasi. Aku hanya memperhatikan sekilas dari balik kaca. Tidak ada kebanggaan. Tidak ada rasa puas. Hanya kelegaan bahwa aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari cerita mereka. Aku melirik pantulan diriku di kaca jendela. Makeup ringan, rambut tertata, postur tegak, dan mata yang penuh percaya diri. Dulu aku pernah hancur karena pria yang kini tampak seperti bayangan usang dari masa lalu. Kini, akulah wanita yang punya dunia sendiri, dan aku tidak akan biarkan siapapun menarikku kembali ke jurang luka yang sama. Aku menyesap kopi perlahan, lalu tersenyum. Aku masih punya banyak impian untuk diwujudkan. Dan perjalanan baruku baru saja dimulai. Hari itu adalah hari pembukaan cabang baru butik kami di salah satu pusat perbelanjaan elit kota. Setelah sekian bulan kerja keras tanpa henti, semua persiapan akhirnya rampung. Aku, yang kini dikenal sebagai CEO muda dari brand Rani Elegance, mengenakan setelan rok blazer warna marun yang elegan, rambut panjangku yang dahulu sering dijepit asal-asalan kini terurai indah dan ditata rapi oleh penata rambut profesional. Make-up flawless membingkai wajahku yang kini mulus dan berseri, hasil dari dedikasi perawatan kulit, hidup sehat, dan kepercayaan diri yang terus kubangun. Aku berdiri di depan kaca besar di ruang belakang butik, menghela napas perlahan. Ini adalah saatnya. Saat di mana aku memperlihatkan bahwa Rani yang dulu dihina sebagai babi gendut berjerawat, telah musnah. Yang ada kini adalah Rani yang cantik, sukses, dan tahu betul siapa dirinya. Tiba-tiba, manajer butik menghampiriku. Bu Rani, ada undangan VIP yang baru datang. Mereka sepertinya mengenal ibu. Aku menoleh penasaran. Siapa? Pak Daniel dan Bu Retha. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku sudah menyiapkan diri untuk momen ini, tapi tetap saja mendengar nama mereka langsung dari orang lain membuat emosiku bergejolak. Aku mengangguk, menegakkan bahu. Baik. Biar aku yang menyambut mereka. Aku berjalan keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Musik instrumental lembut mengalun, lampu-lampu butik menyinari setiap sudut dengan hangat. Para tamu memandangi koleksi busana kami dengan penuh minat. Namun pandanganku hanya tertuju pada dua sosok yang berdiri di dekat manekin utama, Daniel, mantan suamiku, dan Retha, wanita yang merebutnya dariku. Mereka berdua menoleh ke arahku. Ekspresi mereka seketika berubah. Daniel terlihat membeku, matanya membelalak, sedangkan Retha menatapku dengan sorot tak percaya, bibirnya terbuka sedikit, seperti ingin berkata sesuatu tapi tak sanggup. Aku tersenyum. Senyum terbaikku. Selamat datang,
kataku dengan suara tenang namun penuh percaya diri. Silakan menikmati koleksi terbaru dari butik kami. Daniel masih menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Rani, ini kau? Redha memalingkan wajah ke Daniel, cemberut, lalu kembali menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Ia jelas tidak senang dengan perubahan drastisku. Sudah lama tidak bertemu, ucapku santai. Terakhir aku melihat kalian berdua adalah, saat kalian berdiri bersama menyambut kata cerai dari suamiku dulu, ya. Muka Redha memerah. Daniel tampak canggung dan menggaruk tengkuknya. Rani, kau kelihatan sangat berbeda sekarang. Aku terkekeh pelan. Oh ya? Padahal dulu aku hanya seorang ibu menyusui yang kelaparan dan berjerawat. Aku kira itu menjijikkan untukmu. Bukan begitu, Daniel mencoba menjelaskan, tapi aku menatapnya tajam, membuatnya terdiam. Tidak perlu menjelaskan, kataku. Semua sudah terjadi, dan aku justru berterima kasih karena kalian telah membuatku melihat siapa diriku yang sebenarnya. Redha menyela, nadanya sinis. Jadi sekarang kamu menjual baju? Wah, hebat juga ternyata kamu bisa memanfaatkan sisa-sisa warisan orang tuamu. Aku tersenyum lembut, lalu mengisyaratkan asistanku untuk membawakan sesuatu. Sang asisten datang membawa satu map berisi proposal dan laporan pendapatan butik. Aku membuka dan menyerahkannya pada Redha. Ini bukan sekadar jual baju. Aku pemilik brand ini. Toko ini cabang ke-5. Bulan depan akan launching cabang ke-6 di Bali. Dalam setahun, omset kami menyentuh angka 15 miliar. Redha membaca laporan itu dengan mulut menganga. Daniel memicingkan mata, melihat logo perusahaan di pojok kiri atas yang ternyata nama belakangku sendiri. Dan kalian tahu, lanjutku. Setiap minggu, aku diundang dalam berbagai acara fashion. Aku juga baru tanda tangan kerjasama dengan salah satu brand kosmetik ternama Korea sebagai duta produk. Redha menggertakkan gigi. Kamu berubah, Rani. Aku mengangguk. Tentu saja. Aku berubah menjadi versi terbaikku. Sementara kamu, tetap sama, masih suka menjatuhkan perempuan lain untuk membuat dirimu merasa unggul. Daniel maju setapak. Rani, aku salah. Aku terlalu egois. Aku tak pernah melihat betapa hebatnya kamu sebagai istri dan ibu. Dulu aku berpikir tubuh langsing dan wajah cantik lebih penting, tapi sekarang aku tahu, yang paling berharga adalah perempuan yang bisa membesarkan anak dengan cinta, bekerja keras, dan tetap tegak saat dunia menjatuhkannya. Aku minta maaf. Aku menatap mata Daniel yang berkaca-kaca. Untuk sesaat, aku bisa merasakan getaran tulus di sana. Tapi aku sudah tidak butuh itu lagi. Terima kasih atas permintaan maafnya, jawabku lembut. Tapi aku tidak membutuhkannya untuk bahagia. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk hidup damai. Aku menoleh pada Redha. Dan kamu, jaga Daniel baik-baik. Dia pernah memperlakukan ibu dari anaknya seperti sampah saat dia sedang terpuruk. Pastikan kamu tidak bernasib sama. Redha tampak marah, tapi juga takut. Dia tahu aku benar. Daniel akhirnya tertunduk. Rani, bisakah aku bertemu anak kita? Aku diam sejenak. Anak kita tahu siapa yang selalu ada untuknya. Kalau kamu ingin menjadi ayah yang baik sekarang, itu keputusanmu. Tapi jangan berharap dia langsung memaafkanmu seperti aku. Dia mengangguk pelan. Aku akan mencoba. Aku memberi isyarat pada asistanku, dan mereka dibawa keluar oleh staf butik dengan sopan. Saat mereka pergi, aku menghela napas dalam-dalam. Emosiku bercampur aduk, tapi ada satu rasa yang paling kuat, lega. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit, bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk diriku sendiri dan anakku. Beberapa tamu menghampiriku dan memuji koleksi busana kami. Bahkan ada jurnalis fashion dari majalah ternama yang meminta wawancara. Aku menyanggupi dengan senyum tulus. Hari itu bukan hanya hari pembukaan butik baru, tapi juga hari kemenangan. Setelah acara selesai, aku kembali ke rumah dan memeluk anakku erat-erat. Dia tersenyum dan bertanya, "Ibu senang hari ini?" Aku mengangguk. Sangat. Karena ibu tahu, ibu tidak perlu jadi orang lain untuk terlihat hebat.
Ibu hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Putraku memelukku, dan malam itu aku tidur dengan senyum mengembang. Luka itu memang masih membekas, tapi kini bukan lagi luka yang menyakitkan, melainkan bekas dari perjalanan seorang wanita yang tak menyerah, bahkan ketika seluruh dunia meremehkannya. 3 tahun berlalu sejak kata cerai meluncur dari bibir pria yang pernah kucintai. Waktu yang cukup untuk meremukan harga diriku, tetapi juga cukup untuk membangunnya kembali dari serpihan. Kini, aku bukan lagi sosok wanita lusuh yang dulu mereka hina sebagai babi gendut berjerawat. Aku adalah wanita dengan tubuh langsing yang proporsional, wajah bersih bersinar, rambut terawat, dan langkah percaya diri. Butik milik ibuku kini sudah berkembang menjadi bisnis fashion online dan offline yang menjangkau hingga ke kota besar. Aku adalah pemiliknya. Seorang CEO. Dan seorang ibu yang bangga melihat anaknya tumbuh sehat dan cerdas. Hidupku tak lagi terfokus pada luka, tapi pada kemenangan. Namun hari itu datang, sebuah momen yang kutunggu, bukan karena haus dendam, tapi karena aku ingin dunia tahu bahwa wanita yang dulu mereka injak, kini berdiri lebih tinggi dari mereka. Hari itu ada acara pameran busana besar di kota. Butikku diundang untuk ikut serta memamerkan koleksi khusus, Transformation Woman. Koleksi busana yang terinspirasi dari kisah perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Aku pun hadir di sana, tentu sebagai tamu kehormatan sekaligus pembicara. Mengenakan dress putih elegan hasil desainku sendiri, dengan heels tinggi dan makeup flawless, aku tampak seperti wanita yang keluar dari majalah mode. Dan takdir pun mengatur kisah dengan rapi. Di acara itu, aku bertemu mereka, mantan suamiku, Fikri, dan perempuan yang dulu jadi pelakor, Dinda. Mereka datang bukan sebagai tamu kehormatan, bukan pula undangan VIP. Mereka berdiri di antara pengunjung umum, dengan pakaian seadanya. Aku bisa lihat tatapan Fikri membelalak tak percaya. Dia menatapku seolah melihat hantu dari masa lalu. Matanya tak pernah lepas dari wajahku, dari tubuhku yang ramping, dari auraku yang anggun dan tak lagi mengenal luka. Dinda di sampingnya, jelas terlihat tak nyaman. Makeupnya menor, pakaian mahal yang dikenakannya tampak seperti upaya keras untuk terlihat mewah, namun tidak berhasil. Aura ketidakyakinan terpancar jelas dari cara dia berdiri. Mereka ingin mendekat, tapi aku berpura-pura tidak melihat. Aku sibuk menyapa tamu VIP lainnya, berdiskusi dengan investor, dan sesekali memegang tangan putraku yang kini tumbuh tinggi dan penuh percaya diri. Namun mereka akhirnya memberanikan diri mendekat saat aku duduk di lounge VIP. "Rani, kamu, cantik banget sekarang." Suara Fikri terdengar lirih namun penuh penyesalan. Aku tersenyum ringan, lalu menoleh tanpa menunjukkan keterkejutan apapun. "Oh, Fikri ya? Kamu masih ingat aku?" Tanyaku datar, namun senyumku tetap terukir manis. Tatapan Dinda seketika penuh kemarahan. "Ngapain sih sok-sokan begini? Mau pamer? Dulu kamu tuh cuma ibu-ibu gendut, jerawatan, dan nyebelin." Aku menatapnya tenang. "Oh tentu, aku ingat. Kata-kata itu sering kamu ulang saat aku masih menikah dengan Fikri. Tapi waktu terus berjalan, sayang. Aku memilih fokus membesarkan anakku dan membesarkan diriku. Kalian sibuk merendahkan, aku sibuk membangun." Fikri menghela napas panjang. "Aku salah, Rani. Dulu aku bodoh. Aku nggak lihat perjuanganmu menyusui, begadang, ngurus anak. Aku cuma lihat tubuhmu berubah, wajahmu letih. Aku nyesel." Aku menatapnya lurus-lurus. "Kamu tahu, Fikri, waktu kamu hina aku menangis. Bukan karena tubuhku, tapi karena kamu, suamiku, ayah dari anakku, melihat aku bukan sebagai manusia, tapi benda visual. Kamu lupakan bahwa tubuh yang kamu hina itu pernah membawa anak kita ke dunia. Kamu abaikan bahwa jerawat di wajahku adalah bukti aku begadang demi si kecil. Kamu hanya lihat kekuranganku, bukan perjuanganku." Dinda mulai terlihat tak tahan. Ia menarik tangan Fikri, namun Fikri tetap berdiri di depanku. "Aku beneran nyesel, Rani. Aku kira hidupku bakal bahagia sama Dinda. Tapi ternyata, semua berubah. Dinda nggak bisa urus rumah, nggak bisa dampingi aku waktu jatuh. Semua hanya tentang uang, penampilan, dan pamer di sosial media.
Nggak kayak kamu. Aku menoleh ke arah anakku yang sedang asyik bermain puzzle dengan panitia. Lalu kutatap Fikri kembali. Sayangnya, penyesalanmu datang terlambat. Dulu, kamu memilih Dinda saat aku paling lelah dan butuh dukungan. Kamu jatuhkan aku saat aku rapuh. Dan sekarang, setelah aku bangkit, kamu baru datang dengan penyesalan. Dinda mengangkat suaranya, emang kamu pikir kamu siapa sekarang? Hanya karena kamu cantik dan punya butik, kamu merasa lebih dari kami. Aku menatapnya dalam. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya wanita yang kalian rendahkan dulu. Tapi sekarang, lihatlah sendiri. Bukan aku yang pamer, kalian yang datang melihat. Bukan aku yang mencari pengakuan, kalian yang mendatangiku dengan penyesalan. Aku berdiri perlahan, menatap mereka dari ujung kaki hingga kepala. Dulu kalian bilang aku, babi gendut berjerawat. Sekarang, kalian tak berani menatap mataku. Mereka bungkam. Suara di sekitarku ramai, tapi di antara kami, hanya keheningan yang menyelimuti. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka berdiri dalam kebingungan, malu, dan penyesalan yang tak akan pernah berujung. Hari itu, bukan hanya tubuhku yang ramping, bukan hanya wajahku yang cantik, tapi hatiku telah sembuh. Aku sudah memaafkan mereka. Tapi bukan berarti aku harus memberi mereka tempat lagi dalam hidupku. Aku menggenggam tangan anakku. Yuk, sayang. Kita lanjut jalan-jalan. Mama mau beliin kamu sepatu baru. Dia tersenyum ceria. Makasih Mama. Mama cantik banget hari ini. Aku tersenyum, air mataku hampir jatuh. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena aku sadar, aku sudah menang. Tanpa harus membalas dengan kebencian, aku membalas dengan keberhasilan. Dan tak ada balas dendam yang lebih manis daripada membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpanya. Langkahku memasuki ballroom hotel megah itu terdengar pelan, namun mematikan. Setiap mata yang memandangku seperti tertahan di tenggorokan. Gaun merah marun yang membalut tubuhku kini bukan sekadar kain mewah, tapi pernyataan tegas bahwa aku bukan lagi wanita yang mereka rendahkan dulu. Tubuhku ramping dan proporsional, kulitku bercahaya, dan wajahku berseri tanpa celah. Rambutku disanggul elegan, memperlihatkan leher jenjangku. Aku adalah versi terbaik dari diriku sendiri. Acara yang kuhadiri ini adalah pesta ulang tahun pernikahan sahabatku, yang juga mengundang banyak kenalan dari masa lalu, termasuk mantan suamiku dan si pelakor itu. Mereka berdiri di dekat panggung, tertawa dan menyombong, seolah tak pernah menghancurkan hati seseorang. Namun tawa mereka langsung menghilang saat melihatku datang. Wajah Kevin, mantan suamiku, yang biasanya sombong dan penuh percaya diri, berubah kaku. Iris matanya membesar. Ia mengedipkan mata berkali-kali, seolah tak percaya bahwa wanita menawan yang kini berdiri di depan matanya adalah aku, istri yang dulu ia hina setiap hari. Di sampingnya, Nita, si pelakor yang kini resmi jadi istrinya, menggenggam lengan Kevin kuat-kuat, wajahnya tampak kecut penuh amarah. Nisa? Kevin membuka suara lebih dulu. Suaranya terdengar ragu, seperti ingin memastikan bahwa ini bukan halusinasinya. Aku hanya tersenyum tipis. Hai, Kevin. Lama tidak bertemu, ucapku tenang. Nita langsung menyambung, suaranya tinggi dan tajam. Kau kesini sendirian? Atau sedang pamer hasil operasi plastik? Katanya sambil tertawa mengejek, meski jelas terlihat dia sedang gugup. Aku menatap matanya tanpa gentar. Aku kesini karena diundang, dan tidak, ini bukan hasil operasi. Ini hasil kerja keras. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah kau pahami, karena selama ini kau hanya terbiasa merebut milik orang lain, bukan membangun milikmu sendiri. Kevin terlihat kikuk. Kau tampak berbeda. Kamu cantik, berkelas, terawat. Iya, aku tahu, potongku dingin. Para tamu di sekitarku mulai memperhatikan. Sahabatku, si empunya acara, dengan sengaja memperkenalkanku dengan penuh bangga. Teman-teman, inilah Anissa, pemilik brand butik terkenal, Arsha Woman. Pemenang Womanpreneur of the Year bulan lalu. Tepuk tangan bergemuruh. Aku melambaikan tangan dengan anggun. Kevin hanya terpaku, wajahnya merah padam. Nita menatap ke sekeliling, seperti ingin lari dari sorotan.
Aku mendekati Kevin, suaraku diturunkan agar hanya ia yang bisa dengar. Dulu kau menyebutku babi gendut berjerawat. Katamu aku tak pantas kau sandingkan. Tapi lihat dirimu sekarang. Masih di tempat yang sama. Sedangkan aku tumbuh melampauimu. Sekarang kamu tahu, luka yang kau beri telah menjadi alasan terkuatku untuk berubah. Kevin terlihat ingin berkata sesuatu, tapi aku menatapnya dalam-dalam. Jangan ucapkan penyesalan apapun. Aku tidak butuh itu. Aku sudah berdamai dengan diriku. Tapi bukan berarti aku akan kembali padamu. Nita mencoba bersikap angkuh. Kau bisa secantik apapun, tapi tetap saja, dia memilihku. Aku tertawa pelan, lalu mendekat. Iya, dia memang memilihmu. Karena waktu itu aku masih bodoh dan membiarkan diriku diremehkan. Tapi tahu tidak, aku bersyukur kalian berselingkuh dan meninggalkanku. Karena kalau tidak, aku tidak akan pernah menjadi sekuat dan sehebat ini. Kembali aku berdiri tegak, menatap ke seluruh ruangan. Untuk semua wanita yang pernah direndahkan karena tubuhnya berubah setelah melahirkan, karena wajahnya berjerawat saat menyusui, karena memilih merawat anak dibanding berdandan, aku mewakili kalian malam ini. Aku berdiri di sini untuk membuktikan, kita bukan wanita lemah. Kita hanya belum menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tepuk tangan kembali menggema. Kali ini lebih keras. Para tamu menghampiriku, memujiku, dan beberapa bahkan meminta kartu nama butikku. Aku meladeni mereka dengan sopan, namun elegan. Sementara itu, Kevin dan Nita hanya berdiri terdiam. Aura mereka memudar. Tak ada lagi sorotan kagum atau senyum sok superior seperti dulu. Mereka hanya sepasang manusia yang kini tenggelam dalam penyesalan dan rasa malu. Beberapa menit kemudian, Kevin memberanikan diri lagi mendekat. Anissa, bisakah kita bicara sebentar, hanya berdua? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Untuk apa? Aku cuma ingin bilang, aku bodoh. Aku salah menilaimu dulu. Kau istri dan ibu yang luar biasa. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aku menghela napas. Tapi sekarang penyesalanmu sudah tidak berarti apa-apa. Kamu membuang sesuatu yang berharga hanya karena dibungkus sederhana. Dan kamu memilih sesuatu yang bersinar, tapi kosong. Aku tahu aku tak pantas memintamu kembali. Tapi, Kevin menunduk. Aku mengangkat dagunya, lalu menatap matanya. Kevin, kamu benar. Kamu memang tak pantas. Setelah itu, aku berbalik dan meninggalkan mereka. Setiap langkahku adalah kemenangan. Setiap senyumku adalah penegasan bahwa aku berhasil menepati janji pada diriku sendiri. Di luar gedung, mobil mewah menungguku. Supir pribadi membukakan pintu. Aku duduk sambil menghela napas panjang, kali ini dengan lega. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari anakku. Ibu, aku dapat juara 1 lomba matematika. Aku ingin pulang cepat supaya bisa cerita sama ibu. Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Semua ini kulakukan demi dia. Dan kini, semuanya terbayar. Aku balas pesannya. Ibu bangga sekali. Pulanglah, ibu sudah masak makanan kesukaanmu. Lalu aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota bersinar cerah, sama seperti masa depanku. Dulu mereka menghinaku babi gendut berjerawat. Kini, mereka melihatku sebagai sosok yang lebih dari sekadar cantik. Aku kuat, aku tangguh, dan aku tak bisa dihancurkan. Dan satu hal yang pasti, aku tidak butuh dia. Tidak lagi.